Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Materi pada hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Anak-anak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan semuanya adalah laki-laki. Anak-anak, selain itu Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri cantik yang soleha serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Ujian Nabi Ayub alaihissalam. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala datang, yaitu Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya. Dialaminya hingga 18 tahun lamanya. 12 anaknya meninggal karena tertimpa runtuhan atap. Semua ternaknya mati serta kebunnya hancur. Hingga Nabi Ayub alaihissalam diusir oleh kaumnya sendiri dan tinggal di pinggiran negeri. Anak-anak, dengan ujian dari Allah yang begitu berat tersebut tidak menjadikan Nabi Ayub mengeluh atau putus asa, melainkan beliau tetap sabar dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jika hal tersebut terjadi pada kita. Mungkin kita belum tentu bisa seperti beliau Nabi Ayub alaihissalam. Setelah melewati 20 tahun cobaan, tepat di usia 71 tahun, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Seketika setelah mandi, Nabi Ayub sembuh seperti sedia kala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 84 yang berbunyi, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu lahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin." Yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Untuk selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran bin Yasar dan ibunya bernama Yukabat. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan saat Raja Fir'aun berkuasa, yaitu raja yang kejam, suka berbuat kerusakan, dan juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam terkenal dengan keberaniannya. Nabi Musa alaihissalam ketika dilahirkan dihanyutkan di Sungai Nil oleh ibunya. Itu dilakukan karena pada waktu itu jika ada bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh oleh pasukan Raja Fir'aun. Singkat cerita, ketika terhanyut di Sungai Nil, bayi Nabi Musa alaihissalam ditemukan oleh istri Raja Fir'aun sehingga diangkat menjadi anak. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa, hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Anak-anak, singkat cerita,
Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang pertama di Bukit Sinai. Setelah 10 tahun di negeri Madian, Nabi Musa sangat rindu dengan tanah kelahirannya, yaitu Mesir. Oleh sebab itu, dia berniat kembali ke Mesir bersama keluarganya. Hingga akhirnya, dia mendapatkan wahyu yang pertama di Bukit Sinai. Adapun mukjizat Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Anak-anak, materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita semua dapat belajar untuk meneladani perilaku dari Nabi Ayub alaihissalam yang terkenal dengan kesabarannya, dan juga perilaku Nabi Musa alaihissalam yang terkenal dengan keberaniannya. Tetap semangat belajar, beribadah, dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.